warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para asesor dan penilai dalam rangkaian sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Imaniar Sofia Azharani, dosen tetap dari Program Studi Arsitektur Universitas Pradita. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tridharma, khususnya pada bidang pengajaran. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan praktik pengajaran saya pada mata kuliah Inovasi Teknologi dan Material. Mata kuliah teori sebesar 2 SKS yang saya ampu di semester 4. Ini membahas arsitektur sebagai produk dari inovasi teknologi dan material, terutama dalam konteks perkembangan struktur konstruksi modern dan material terkini. Mahasiswa diajak untuk memahami bagaimana inovasi-inovasi ini membentuk arah baru dalam desain arsitektur yang berkelanjutan, baik dalam konteks smart building maupun smart city. Dengan memahami berbagai bentuk inovasi, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan gagasan model konstruksi berbasis teknologi dan material mutakhir yang kontekstual terhadap tantangan lingkungan saat ini. Ini membahas Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini diselaraskan dengan CPL Prodi Arsitektur, yaitu mahasiswa mampu menganalisis produk arsitektur sebagai hasil inovasi teknologi dan material dalam bentuk laporan diagram analisis sintesis. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK antara lain yang pertama adalah menjelaskan fungsi inovasi teknologi dalam perkembangan arsitektur menuju smart architecture. Yang kedua, menerangkan dan juga memberi contoh inovasi teknologi dan material arsitektur. Yang ketiga, mendemonstrasikan aplikasi teknologi arsitektur. Yang keempat, menyelidiki performa tektonika material. Yang kelima, memodifikasi produk arsitektur berdasarkan eksplorasi teknologi dan material. Terakhir, mahasiswa mampu menelaah dan mendokumentasikan hasil modifikasi dalam bentuk strategi DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk delivery atau penyampaian materi. Saya memulai pembelajaran dengan pengantar mengenai pentingnya rekayasa struktur dan material dalam era arsitektur cerdas. Materi yang disampaikan meliputi inovasi teknologi portable, deployable, fabrication, dan lain sebagainya. Rekayasa material antara lain material beton, kayu, plastik, logam, kaca, kertas, hingga digital material, dan konsep transmaterial serta hubungannya dengan lingkungan. Materi nanti akan disampaikan melalui ceramah interaktif, studi kasus visual, dan video demonstratif supaya mahasiswa memahami konsep yang bersifat abstrak dengan lebih konkret. Yang kedua, untuk interaksi atau interaction, saya menggunakan pendekatan problem-based learning dan diskusi kelompok. Mahasiswa nantinya akan diminta merefleksi isu lingkungan di sekitarnya, mengidentifikasi potensi dan permasalahan, mulai dari perubahan iklim, ekosistem yang terputus, hingga eksploitasi energi. Kemudian menyusun solusi berbasis smart architecture dan mengembangkan schematic design yang memuat lokasi, isu, dan solusi teknologi. Pertanyaan pemicu yang nanti akan saya berikan adalah apa yang dimaksud dengan inovasi dalam konteks arsitektur berkelanjutan. Harapannya mahasiswa dapat berpikir kritis dan kontekstual. Kemudian yang ketiga, assessment atau penilaian. Teknik penilaian terdiri atas tugas individu, menganalisis kasus dan menyusun diagram analisis sintesis. Ada tugas kelompok, menyusun skematik desain dan mempresentasikan solusi berbasis inovasi. Lalu ada kuis dan pertanyaan terbuka untuk menguji pemahaman dasar tentang inovasi teknologi dan material hingga ujian akhir, yaitu berupa laporan eksplorasi yang sudah dilakukan selama 1 semester menunjukkan pemahaman terhadap peran teknologi dalam arsitektur. Indikator penilaian meliputi yang pertama, ketepatan analisis terhadap isu lingkungan dan solusi arsitektural. Yang kedua, kedalaman eksplorasi teknologi dan pemahaman material. Yang ketiga, kreativitas dalam menyusun solusi desain. Yang keempat, kualitas dokumentasi dan visual data serta teknis laporan. Dan terakhir, kemampuan presentasi serta kerjasama tim. Baik, melalui pembelajaran ini saya berharap mahasiswa tidak hanya mampu memahami secara teoritis, tetapi juga mampu mengembangkan critical thinking, environmental awareness, dan kemampuan eksplorasi teknologi yang dibutuhkan dalam praktik arsitektur masa depan. Demikian pernyataan saya, semoga video ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai praktik pengajaran saya di mata kuliah Inovasi Teknologi dan Material.
Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Teman-teman sudah hadir di kelas saya. Hari ini kita akan diskusi di mata kuliah Teknologi and Material Innovation. Topik hari ini adalah Smart Architecture ya teman-teman. Sebelumnya saya lihat wajahnya kekenyangan ya teman-teman. Sudah pada makan? Oke, sudah bisa fokus menyimak? Baik, mungkin sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita bisa mendapatkan ilmu dengan maksimal. Berdoa dimulai dengan kepercayaan agama masing-masing. Silakan. Oke, berdoa selesai. Oke, teman-teman, hari ini teman-teman baru pertama kali ya ketemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Sofi, saya dosen untuk mata kuliah ini dan saya mengajar sendiri ya. Mata kuliah ini terdiri atas 2 SKS, jadi kurang lebih ya 2 jam ke depan kita akan berada di kelas. Teman-teman sudah pernah dengar tentang inovasi teknologi lah ya. Ya, ada yang jurusan bukan IPA nggak? Ada? Dari jurusan mana kalau Vivi? Multimedia. Multimedia ya, lebih ke SMK multimedia begitu ya. Kalau Monik? IPS. Dari PS ya. Oke. Ada yang dari bahasa? Enggak ya. Nah, memang 14 minggu ke depan kita lebih banyak diskusi kaitannya dengan sains. Tapi tidak masalah, yang kita akan diskusikan adalah fenomena yang terjadi sehari-hari sih di sekitar kita ya, ruang di sekitar kita gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah juga rekan-rekan yang bukan dari jurusan IPA. Nah, saya akan ceritakan bahwa nama saya adalah ini, alamat email saya bisa dicatat, dan nomor telepon saya teman-teman bisa catat juga. Bila mana ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi saya. Kemudian apabila kita mau mempelajari tentang mata kuliah ini, kita lihat di Aswaya ya. Teman-teman sudah enroll di Aswaya. Ada yang kesulitan? Tidak ya, semuanya sudah join, teman-teman bisa lihat. Dalam Aswaya, saya juga sudah sertakan referensi linknya, teman-teman bisa akses. Nah, coba dibuka aksesnya, Aswayanya bisa. Ada beberapa ini ya bahan ajar, memang tidak semuanya ada, namun sebagian ada di Aswaya, sebagian ada di perpustakaan, teman-teman bisa akses. Ini adalah rujukan kita diskusi ya untuk 14 pertemuan ke depan. Nah, karena ini pertemuan pertama, kita mau sepakati bahwa untuk absensi ini toleransi keterlambatannya 15 menit. Ini mengingat ini jam 13.00, sehingga saya yakin teman-teman sudah pada bangun dan sudah pada di kampus ya harusnya ya. Dan pagi ada perkuliahan Bu Anissa kan tadi, jadi saya yakin tidak ada yang terlambat, jadi aman lah ya. Jadi teman-teman cepat-cepat ke kantin makan dan tidak terlambat masuk kelas saya. Oke. Nah, untuk kehadiran teman-teman harus hadir 80%. Jadi 3 kali tidak hadir, kami sebagai sistem tidak bisa meluluskan teman-teman ya. Ada yang pernah tidak hadir di mata kuliah di semester 1 dan 2? Ajeng pernah nggak masuk? Nggak pernah? Oke, baik. Masuk terus, 16 pertemuan ya? Nggak ada yang pernah sakit? Semuanya masuk? Oke, bagus. Coba dipertahankan ya teman-teman. Oke. Di sini saya akan informasikan, kita akan mempelajari tentang teknologi dan material. Teman-teman nanti akan bisa menganalisis produk arsitektur gitu. Kira-kira teman-teman udah tahu belum produk arsitektur itu seperti apa misalnya? Seperti apa? Adalah Material yang digunakan proses konstruksinya. ya, itu ada produk material ya. Kalau Daryl apa? Produk arsitektural itu apa? Mungkin lighting. Oh, oke. Lampu-lampu. Misalnya bentuk fisik lampu pencahayaan begitu ya, itu adalah produk dari arsitektural. Tadi
ada material, ada objek lampu, ada lagi kalau gagasan itu produk arsitektural belum? Ide itu produk arsitektural tidak? Bisa jadi ya, gitu ya. Betul ya, jadi gagasan itu juga sebenarnya produk dari arsitektural. Hanya saja pada pertemuan kita belum membahas terkait produk fisik, mungkin lebih ke gagasan. Namun di pertemuan ke 14-15 harapannya teman-teman bisa menjelaskan dan secara dalam bentuk laporan dan dalam bentuk diagram penggunaan teknologi dalam proses desain, di mana ada ide di dalamnya dan dihasilkan bentuk fisik. Gitu. Untuk hari ini, kira-kira kita mau ngapain ya? Hari ini kita tidak sampai menghasilkan gagasan nyata ya, kita belum sampai memformulasikan produk nyata, belum. Tapi hari ini mungkin kita sampai pada menjelaskan fungsi dari inovasi teknologi dalam perkembangan arsitektur sesuai dengan aspek smart architecture. Harapannya di hari ini kita semua yang ada di kelas memiliki pemahaman yang sama terkait inovasi teknologi ya, fungsinya itu seperti apa dan smart architecture itu seperti apa, kurang lebih seperti itu. Nantinya setelah menjelang UTS, teman-teman bisa mencontohkan bentuk aplikasi yang sudah ditelurkan ya oleh pendahulu-pendahulu kita, researcher sebelumnya atau desainer sebelumnya, seperti apa mereka mengaplikasikan. Termasuk teman-teman nantinya menuju final akan menyelidiki performa, modul, dan aspek tektonis suatu material. Teman-teman udah paham belum ya apa yang dimaksud dengan performa dari material? Gimana? Ajeng, performa material itu gimana sih? Apa mereka memberikan pertunjukan dance? Performa itu apa? Performa material. Belum kebayang ya? Belum kebayang ya? Kalau Vivi gimana? Performa dari material itu apa sih? Mungkin kekokohan material itu dia bentuk. Oke, jadi bisa jadi sifatnya ya, atau hal yang menjadi keunggulan dia dibanding yang lain ya, karena sifatnya tersebut gitu ya. Contohnya adalah tadi apa? Kekokohan ya. Misalnya kekokohan itu apakah dia bentuk dari material beton gitu ya, atau lempung tanah liat begitu ya, atau batu gitu ya, batu buatan maupun batu alam, seperti itu. Kalau modul dalam material itu apa gitu? Modul, bukan modul perkuliahan ya, tapi kalau material, kebayang nggak modul itu apa? Part-part gitu, bagian. Ya, dia memiliki dimensi ya, dia memiliki dimensi, memiliki ukuran, memiliki shape lah ya, shape and form gitu ya, seperti itu. Dan juga ada aspek tektonis suatu material. Aspek tektonis sebenarnya lebih ke arah aspek bagaimana dia bisa terkonstruksi ya, umumnya ya sambungannya gitu ya, bagaimana performa dia untuk join begitu ya, atau sambungan adalah join betul. Sehingga dia bisa terkonstruksi, dia berdiri melawan gaya-gaya, kurang lebih seperti itu. Jadi sudah kebayang ya, nanti di minggu ke-14 teman-teman udah bisa ngapain. Ini adalah gambaran apa yang akan kita diskusikan selama 14 minggu ke depan. Nanti di minggu ke-7 dan 8 ada midterm, setelah selesai semua materi ada the final exam. Kurang lebih demikian. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita awali dengan diskusi terkait dengan inovasi. Nah, teman-teman mohon bantuan diskusinya. Apa yang dimaksud dengan inovasi? Mohon maju ke depan dan tuliskan pendapatnya teman-teman. Harap tenang, tidak apa-apa, berbarengan, tetapi jangan dorong-dorongan. Silakan. Ayo kita lihat apa itu. Transformasi. Boleh satu kata dulu ya. Nah,
Nanti kalau ada pendapat bisa ditambahkan. Ide gagasan, silakan. Apakah inovasi itu hanyalah ide gagasan dan transformasi? Kalau mendengar kata inovasi, apa sih yang dibayangkan? Oke, masih ada pendapat lagi? Ada yang mau memberikan pendapat ke depan? Udah, baiklah. Oke, baik. Teman-teman sudah sering dengar mungkin ya inovasi dari waktu teman-teman SMP kali ya, ada subjek sains nggak sih waktu SMP atau belum? Ada lah ya, atau SD ya, kalau saya SMP sih, teman-teman SD mungkin ya ada juga ya, ada subjek sains gitu ya. Sebenarnya sudah dari SD teman-teman mengenal kata-kata tersebut gitu ya. Jadi yang disampaikan oleh teman-teman di depan itu semuanya betul, ada kaitannya dengan inovasi. Ada yang menyampaikan ide ya, tadi yang gagasan, ide yang baru, kreativitas, kemudian ada transformasi, ada teknologi, dan ada juga fleksibilitas ya, seperti itu. Jadi memang untuk inovasi ini memang hal yang baru gitu ya, untuk membuat dunia itu menjadi lebih baik dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Baiklah, oke. Nah, teman-teman udah sharing ya apa pemahaman tentang inovasi. Nah, di sini ada gambar. Dari gambar ini boleh sharing ke kelas nggak? Apa sih pendapat teman-teman terhadap gambar ini? Ini ada 3 gambar. Mohon teman-teman berpendapat untuk boleh ketiga-tiganya, boleh salah satu aja. Silakan. Jelas nggak ya gambarnya? Perlu maju ke depan. Jelas, oke, baik. Coba silakan. Gimana, Darren? Daryl. Kamu lihat apa di depan itu? Yang pertama sih. Oke, yang pertama ada apa? Itu yang biasa buat penyeberangan di sungai itu, Bu. Yang ini? Iya, Bu. Oke, ada apa? Menurut kamu itu apa sih? Apa ada unsur inovasi di situ? Ada, Bu. Jadi Oke. yang inovasi yang mereka temukan itu dia bikin semacam perahu buat dia ngapung di atas sungai. Oke. Lalu dia memberikan tali untuk jadi alat penggerak si perahunya tersebut, Bu. Jadi yang menggerakkan perahunya tuh orang yang memegang talinya, Bu. Oh, oke. Jadi alat penyeberangan. Oke. Baik, terima kasih pendapatnya. Yang lain ada komentar untuk gambar lainnya? Silakan, Kito. Mungkin kalau saya itu secara general kejadiannya Oke. ya. Mungkin kalau dilihat dari secara general permasalahan sama itu menyeberangi suatu elemen air lah ya, kalau saya lihat. Cuman menurut saya ada bentuk inovasi adalah bagaimana cara mereka men-solve problem itu. Dari ketiga gambar ini berbeda, Bu. Dari misalnya gambar satunya menggunakan kayak rakit yang ditarik, dan kedua itu seperti kayak mungkin yang kanan itu perahu mungkin ya, Bu ya. Kayak Dari drum ya, dari drum bekas Nah, gitu. yang ketiga itu mungkin lebih ke inovasi, bagaimana itu lebih ke jembatan sih. Jadi cara mereka solving itu berbeda-beda seperti itu. Oke, ya menarik ya. Ini ya mengkomparasi ya ketiganya. Ada pendapat yang lain nggak? Silahkan, Adela. Menurut Adela, mana nih yang paling inovatif? Menurut saya yang menarik perhatian saya itu yang gambar yang ada di bendera di bawah ini. Oke. Jadi sebetulnya betul kata kita fungsinya mungkin tiga-tiganya jembatan, tapi yang ini tuh dia entah kenapa lebih menarik dan lebih terlihat berinovasi gitu. Jadi nggak Oke. cuma bisa buat nyebrang aja, tapi mungkin bisa berubah jadi fungsi lain juga dari bentuknya. Oke, dari bentuknya terlihat inovatif ya, karena menggunakan teknologi material yang lebih kompleks dibanding yang lain gitu. Tapi coba kalau menurut pendapat yang lain, apakah setuju yang paling inovatif itu gambar yang tadi ya, deployable ini ya tadi ya, jembatan itu tadi? Ada yang berpendapat beda nggak?
buang-buang duit Bu, ngapain bikin ribet-ribet gitu, orang bikin drum bekas aja bisa malah. Ada pendapat lain? Ada yang mengangguk-angguk nih? Mungkin yang ini Gimana? ada gambar pertama. Jadi dia ngambil material dari sekitarnya, mungkin itu dari kayu-kayuan terus tadi kalian dibanding yang gambar yang ketiga. Itu dia pakai material yang bisa lebih mahal dibanding gambar yang nomor satu. Gitu sih. Oke. Justru malah yang nomor satu ya yang tadi dijelaskan Daryl ya, dia pakai material yang ada di sekitar, dia nggak perlu impor gitu ya, yang menciptakan juga warga lokal mungkin tinggal di sekitar situ gitu ya, kurang lebih ya. Oke, baik ya, terima kasih ya diskusinya kepada teman-teman. Jadi memang betul untuk yang tadi barusan kita lihat adalah bagaimana bentuk inovasi yang coba diusulkan ya oleh masyarakat begitu ya. Ada yang menggunakan material bekas, ada yang menggunakan sumber daya yang ada di sekitar lokalitas gitu ya. Ada juga yang menggunakan teknologi yang terbaru begitu ya, dengan bantuan mesin seperti itu yang memudahkan tanpa menggunakan support dari tenaga manusia sama sekali, nggak ada gitu ya, kurang lebih seperti itu. Baiklah, nah saya ingin kita diskusi. Saya ingin kita coba diskusi terkait hal-hal kejadian ya atau fenomena yang ada di sekitar kita. Ada nggak sih problematika yang teman-teman itu temukan di keseharian? Atau hidupnya sudah nyaman banget lah ini, nggak ada masalah gitu. Nemu nggak problem di sekitar kita? Karena saya ingin teman-teman coba merefleksi problem tersebut itu apakah ada kaitannya dengan eksploitasi penggunaan energi berlebih, atau adanya daur ekosistem yang terputus, atau dinamika sosial iklim dan lingkungan. Nah, coba sharing ke saya permasalahan yang teman-teman temui di kesehariannya. Apa aja boleh? Angkat tangan boleh ya? Ya, silakan. Mungkin saya lebih ke salah satu contohnya eksploitasi energi yang berlebih ya, Bu. Oke. Mungkin kayak penggunaan lampu sih. Oke, kenapa lampu? Kan biasanya juga kita pakai lampu. Mungkin lebih ke makanya bisa masuk menurut saya eksploitasi itu karena misalkan kayak di siang hari ini kita padahal masih ada cahaya matahari, tapi kita udah menggunakan lampu misalkan. Oh, oke. Tenaganya mungkin nggak mungkin yang dari panas surya misalkan. Tapi mungkin kita pakai listrik dari PLN. Betul. Oke, jadi kamu sadar ya bahwa kita berada di tengah permasalahan ya. Kira-kira apa solusinya, Kito? Kita udah biasa nih masuk ruangan nyalain lampu. Menurut kamu apa nih solusinya? Mungkin kalau menurut saya mungkin ada dua tipe solusi sih, Bu. Oke. Yang pertama mungkin tadi udah saya sebutin, pakai lampu yang bersumber dari tenaga surya. Oke. Atau misalkan kayak kelas kita nih, kalau menurut saya kayak kurang bukaan untuk lebih menyerap cahaya matahari masuk ke dalamnya. Seperti itu sih. Oke. Jadi menurut Kito adalah kita bisa membuat rekayasa dari bangunannya ya, bangunannya sendiri kita maksimalkan untuk energi alami, atau menggunakan rekayasa bantuan mesin panel surya gitu ya. Kita tidak menggunakan energi batu bara gitu lah ya, jadi kita pakai energi yang lebih murah gitu ya, supaya kita bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, bagus, terima kasih. Ada lagi yang merasa punya problem di kesehariannya? Yang lainnya, ya gimana Alvin? Boleh coba? Ya, nanya boleh. Ya. Gimana? Dari bencana yang kemarin mungkin di Jakarta kebanyakan daerah mengalami kebanjiran itu. Betul. Nah, mungkin betul. untuk inovasi dari bangunan itu mungkin seperti apa ya, Bu? Kalau gitu untuk banjirnya gimana? Oke, makasih ya kalau diskusinya. Untuk banjir ya, teman-teman ada yang pernah merasakan kejebak? Gak ada ya? Kalau Kejebak pernah. Nah, kira-kira apa yang dilakukan tuh pada saat kita tidak bisa menerjang banjir tersebut? Kira-kira gimana? Balik lagi saya tanyain ke kelas ya, pertanyaan kamu saya tanyakan ke kelas. Ketika teman-teman lagi di kendaraan, di depan ada genangan yang tidak bisa diterjang, kira-kira gimana solusinya? Rumah saya di Bekasi nih, gitu. Saya nggak bisa pulang. Cari jalan lain. Cari jalan lain, oke, baik. Oke. Kita cari jalan lain ya, yang tidak ada genangan. Solusinya rata-rata adalah ya tidak menyelesaikan apa yang sudah ada di bencana yang sudah dilakukan oleh perancang di lokasi tersebut, itu ibarat kata ditinggalkan dan kita membuat bencana baru di tempat lain gitu ya. Kita cari kemacetan lain
Nah, tentu teman-teman sadar kalau hal tersebut itu bukan solusi ya, itu hanya memikirkan kenyamanan diri sendiri. Padahal sebaiknya kita memahami bahwa architecture itu tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk alam ya. Seperti apa kekacauan, perancangan yang sudah kita suntikkan gitu ya di suatu daerah, kita bisa selesaikan. Saya challenge kira-kira gimana cara kita menyelesaikan di satu lokasi yang udah rusak. Tadi ada genangan di Gading Serpong lah ya misalnya, atau di Jalan Boulevard Gading Serpong itu ada genangan dan kita harus nunggu kurang lebih 3 jam untuk surut, padahal hujan sudah berhenti. Kira-kira apa yang bisa kita selesaikan? Usulin, boleh? Silakan. Mungkin dari drainasenya Bu. Oke, gimana? Kurangnya drainase atau mungkin ada selokan yang terlambat Bu. Oke, dicek saluran infrastrukturnya gitu. Ternyata infrastrukturnya udah beres, lancar, tetap genangan. Ya jadi 2,5 jam lah. Apa solusinya kira-kira? Daerah resapan. Kenapa? Daerah resapan. Daerah resapannya gimana? Kan udah terbangun nih semua. Kira-kira gimana? Ide saja boleh? Michelle, ada ide? Inovasi ini bisa gagasan apapun ya. Apapun itu bisa jadi gagasan. Kira-kira gimana? Flyover, jadi kita buat tempat penampungan ya di ground ya, namanya udah terjadi perkerasan, udah terjadi struktur dan sebagainya. Jadi ketika hujan, area ground mungkin kita bisa jadikan tampungan, tapi ketika musim kemarau kita bisa pakai gitu ya, main bola dan sebagainya. Oke, menarik ya, tadi pertanyaannya sudah dapat jawaban ya dari diskusi kelas. Oke, baik. Terakhir untuk menutup kelas, saya ingin teman-teman perwakilan merangkum ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan inovasi dan apa manfaat dari inovasi atau peran dari inovasi tersebut terkait dengan smart architecture. Boleh perwakilan ya dari kelas, boleh menyambung, silakan. Ya, Adela, gimana? Jadi menurut saya dari diskusi panjang kita di kelas tadi, inovasi itu bisa dibilang sebagai ide atau gagasan untuk menambahkan yang belum ada atau menyempurnakan yang sudah ada dengan beberapa produk, misalkan menyempurnakan dalam model tadi arsitekturnya. Kalau misalkan banjir itu kita harus gimana, terus kalau misalkan kita merasa terlalu boros menggunakan lampu kita harus gimana, itu kan ada proses untuk memikirkan kira-kira apa solusi terbaik yang bisa buat yang sudah ada itu menjadi lebih sempurna. Oke, ya. Terima kasih. Yang lain ada tambahan? Ya, boleh. Ajeng, silakan. Mungkin peran si smart architecture di dalam inovasi itu untuk mengefisiensi energi sumber daya, juga lebih kenyamanan dan kesejahteraan penggunanya. Oke. Baik, terima kasih. Saya setuju ya dengan refleksi yang sudah teman-teman sampaikan di kelas. Untuk saya akhiri, teman-teman bisa lakukan ini ya, coba melakukan tes untuk memberikan feedback sih ya, terhadap pembelajaran saya. Silahkan dikerjakan, nanti akan saya pelajari ya, apakah rekan-rekan sekalian masih ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Cukup dari saya, cukup juga ya dari teman-teman, masih ada pertanyaan? Cukup ya, karena waktu sudah selesai, maka dari itu saya akan tutup dengan salam. Terima kasih banyak atas kehadiran kita bersama di kesempatan kali ini. Teman-teman silakan melanjutkan ke kelas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas teman-teman. Terima kasih.